Halo Sobat Fisika, kembali bersama dengan saya Heski dalam seri kuliah Fisika Zat Padat. Kita sampai di bagian ke-7, yaitu Wigner-Seitz unit cell. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang trio kubik lattice dan juga simple kubik, body center kubik, dan face center kubik ya. Simple kubik kita tahu merupakan unit cell dan juga primitive cell dari penyusun solid itu tersebut. Tetapi body center kubik dan face center kubik bukanlah merupakan primitive cell, karena kita bisa mendefinisikan volume yang lebih kecil yang memuat satu atom dalam satu lattice point dalam satu unit cell. Nah, ada prosedur standar bagaimana menentukan primitive cell dari suatu lattice gitu ya. Dan di sini kita memiliki dua contoh lattice. Yang pertama lattice persegi, dan yang berikutnya ini lattice jajar genjang ya. Nah, prosedur untuk menemukan Wigner-Seitz cell atau primitive cell ini, yang pertama kita hubungkan atau tarik garis gitu ya antara titik-titik ya. Dengan tetangga terdekat. Jadi kita misalkan ambil satu titik ini sebagai pusat ya, kemudian kita menghubungkan. Kita pakai garis putus-putus saja. Oke, ini adalah tetangga-tetangga terdekatnya. Kita ambil satu garis dulu ya. Kemudian yang kedua, dari garis putus-putus ini kita bagi dua ya, di tengah garis tadi ambil garis yang tegak lurus ya, memotong di tengah garis yang kita ambil tadi. Jadi kalau ini berarti kita akan mendapatkan dua garis yang tegak lurus ya, yaitu ini dan ini. Kita ulangi prosedurnya sekali lagi. Untuk garis ini, maka garis tegak lurusnya adalah ini dan ini. Nah, luasan terkecil yang dibentuk adalah Wigner-Seitz primitive cell ya. Gitu. Jadi dalam kasus ini kita nggak perlu mengambil yang lebih jauh ya, tetangga nomor 2 misalkan, karena dia akan memotong ini, tapi dia tidak melingkupi luasan yang sudah kita arsir ini, yang sudah kita ambil. Jadi unit cell atau primitive cell atau Wigner-Seitz cell yang dibentuk oleh lattice kotak ini adalah yang ini ya, yang kita arsir ini. Dan tentu jaraknya itu sesuai dengan yang kita bayangkan, yaitu sesuai dengan jarak antar lattice ini, dan dia melingkupi satu titik dalam satu primitive cell. Oke, kita melangkah ke contoh berikutnya. Ini adalah mirip ya, tapi cuman kita geser bagian yang ganjil gitu ya, agak ke kiri gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan prosedur yang sama. Kalau kita cara yang sama untuk sisi berikutnya, kita menghubungkan ini, kita akan kira-kira menghubungkan ke sini ya. Kemudian kalau ini kita hubungkan ke sini, kita akan menghubungkan garis ini.
berikutnya kita hubungkan dia ke sini, yang kita akan mendapatkan garis ini. Jelek sekali. Pencet. Oke, ya, ini mungkin lebih terlihat. Sekarang bentuk dari unit selnya adalah nah, ini adalah bentuk unit selnya. Dia berbentuk heksagon. Kenapa dia berbentuk heksagon? Karena sudut yang dibentuk antara lattice vektor yang satu ya dengan lattice vektor yang kedua itu berbentuk sebesar 60 derajat. Maka ini adalah unit cell dari lattice heksagon. Dan contoh dari material ini adalah grafin ya, atau atom-atom karbon yang tersusun seperti honeycomb lattice. Mungkin demikian contoh dari topik bahasan Wigner sites primitive cell. Mungkin untuk teman-teman yang bertanya bagaimana dengan kasus yang 3 dimensi, kalian bisa bayangkan hal yang sama. Di dalam 3 dimensi kalian bisa menghubungkan ke dimensi yang berikutnya. Dengan prosedur yang sama, kalian akan mendapatkan volume dari primitive unit cell tersebut. Terima kasih untuk waktu, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk teman-teman kalian semua. Mari.